Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang materi Game Development Life Cycle. Ini merupakan materi pertama dari mata kuliah pemrograman aplikasi permainan. Nah, pemrograman aplikasi permainan atau mungkin beberapa kampus menyebutnya pemrograman game, ini merupakan mata kuliah inti dari prodi kami, yaitu prodi Teknologi Rekayasa Multimedia. Output dari mata kuliah ini adalah 2 buah game. Jadi nanti mahasiswa diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini selama 1 semester ya, 16 pertemuan itu akan bisa memiliki kemampuan untuk membangun 2 jenis game. Yang pertama itu adalah first person shooter atau disingkat FPS. Jadi FPS ini jenis game yang karakternya itu tidak kelihatan karena dia menggunakan sudut pandang orang pertama. Jadi kalau saya gambarkan ini misalkan karakter kameranya itu ada di depannya gitu. Jadi kita tidak melihat karakternya. Mungkin kalau tangannya mungkin kelihatan. Sementara yang kedua adalah third person shooter. Ada yang menyebutnya third person perspective. Cuman karena game jenis ini umumnya banyak digunakan oleh game-game berjenis RPG, role playing game. Jadi ada juga yang lebih familiar menyebutnya adalah action role playing game. Jadi ARPG. Jadi kalau untuk jenis game yang kedua itu karakternya itu kelihatan punggungnya. Jadi kalau ini karakternya, maka si kamera itu ada di punggungnya si karakter. Jadi kalau FPS di depan sesuai dengan matanya, sementara kalau RPG ini di belakang. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di prodi kami dan merupakan salah satu dari mata kuliah inti yang nantinya akan bisa dibawa menjadi proyek akhir. Jadi dari proyek akhir ini kita bisa membuat berbagai jenis variasi dari jenis game. Gamenya boleh menggunakan FPS, boleh menggunakan RPG gitu. Oke, mungkin saya akan langsung ke slide selanjutnya. Ini ada game development. Nah, ini mungkin yang agak menarik gitu ya, karena game ini dalam tanda kutip merupakan sebuah mata kuliah yang banyak sisi negatifnya, sehingga ketika kita mencoba mengemukakan bahwa game ini baik, sebenarnya agak kebingungan karena kalau kita lihat dari definisinya, ada beberapa definisi tentang game. Yang saya ambil dari Wikipedia ini agak lucu gitu ya, karena Wikipedia menyebutkan bahwa game ini kadang-kadang untuk entertain, kadang-kadang untuk edukasi. Jadi sepertinya si Wikipedia ini dalam membuat definisi agak galau gitu ya, agak bingung. Sebenarnya ini game itu bagus atau jelek sebenarnya? Hanya untuk hiburan atau untuk edukasi sebenarnya? Jadi ini agak-agak sedikit membingungkan untuk dari si Wikipedia. Akhirnya kemudian saya coba mencari beberapa literatur, alhamdulillah ketemu ada satu literatur yang membahas yaitu dari Christian Sebastian Loh. Saya tidak tulis rupanya namanya, tapi namanya Christian Sebastian Loh. Memang Loh itu namanya, bukan Bapak namanya siapa? Christian Sebastian Loh, nggak gitu. Memang namanya Christian Sebastian Loh gitu. Jadi Pak Christian itu membagi menjadi 2 jenis game. Yang pertama adalah entertainment game, kemudian ada serious game. Nah, hanya karena kebetulan si Wikipedia menggunakan istilah educational game, dan saya baca di literaturnya Pak Christian itu juga memang ada juga istilah educational game, sehingga supaya komprehensif gitu ya, supaya menyeluruh semuanya, saya buat saja tiga-tiganya. Jadi game itu ada 3 jenis. Ada entertainment game, ada educational game, ada serious game. Kita bahas satu-satu perbedaannya saja. Yang pertama, kalau entertainment game itu kecenderungannya adalah digunakan untuk dunia hiburan, benar-benar hanya untuk hiburan. Ya di situ ada masalah promosi, ada bisnis dan sebagainya. Kalau misalkan untuk game entertainment itu kebayangnya itu adalah benar-benar hanya untuk hiburan, dan biasanya sponsor tuh banyak ngasih duit biasanya kan, karena kan entertain. Dan biasanya ciri-ciri khas dari game entertainment selain dari masalah hiburannya adalah skill yang didapat dari pengguna game entertainment itu tidak bisa digunakan di dunia nyata, kecenderungan. Jadi kalau kita main game kayak tadi, main game Counter Strike gitu ya, itu kan tembak-tembakan di dalam game. Itu kan kemampuan tembak-tembakannya tidak bisa diaplikasikan di dunia nyata. Berbeda dengan game educational game. Game edukasi ini adalah game yang jenisnya apa yang dilakukan di dalam game itu kemampuannya bisa dimasukkan ke dalam dunia nyata. Permasalahannya adalah game edukasi itu hasil dari pembelajarannya tidak bisa ditransfer menjadi nilai.
Jadi ini hanya bisa menjadi skill pribadi orang yang memainkannya. Berbeda dengan serious game. Kalau serious game itu kelanjutan dari educational game. Skillnya dia dapat sambil main game, tapi dia akan mendapatkan sebuah raport, sebuah laporan, sebuah transkrip nilai yang menunjukkan bahwa saya sudah main game dan apa yang saya lakukan di dalam game ini bisa ditukar sama poin dalam pekerjaannya. Misalkan contohnya adalah simulator gitu ya. Simulator mungkin ini VR medical training. Serious game itu kalau saya suka menyebutnya serious game itu game yang saking seriusnya dia tidak mau disebut game. Namanya serious game. Jadi kalau misalnya simulator kan jarang sekali orang menyebut ini sebagai game. Orang nyebutnya kalau simulator pasti full flight simulator atau flight training device gitu kan, nama-nama yang keren. Kalau ini VR medical training mungkin disebutnya computer based training atau VR training apalah gitu namanya ya. Jadi ini bagian dari jenis game yang sebetulnya kategorinya adalah serious game, dan setiap kali orang yang memainkan game ini itu akan mendapatkan sebuah penilaian resmi dari kampusnya, penilaian resmi dari institusi penyelenggaranya bahwa saya sudah main game dan saya dapat nilai. Ini nilai boleh saya tukar sebagai angka kredit SKS-nya lah gitu gampangnya. Jadi kalau SKS itu serious game itu beda dengan edukasi, lebih diakui lah hasil permainannya. Nah, dari ketiga jenis game itu ada beberapa grafik yang mungkin kita bisa lihat di sana. Ada beberapa ciri-ciri utama. Kalau saya bandingkan dari entertainment, maka kecenderungannya adalah di bisnis dan di entertainment tinggi, tapi nilai edukasinya kurang. Sementara kalau educational game, ini kalau saya sebut kalau di Play Store tuh banyak game-game edukasi itu game-game yang terjebak di dalam kuburan Play Store gitu ya. Jadi mereka memiliki niat yang bagus bikin game edukasi, tapi tidak berkembang. Akhirnya hanya fokus ke edukasi, tapi bagian dari bisnisnya ini nggak jalan. Akhirnya banyak yang mati di sana. Sementara kalau game serius, ini karena kita bicaranya adalah edukasi, tapi serius gitu ya, dicampurkan dengan game, sehingga hampir semua aspek di sini, mulai dari bisnisnya, entertainment, edukasi, training, dan datanya itu tinggi semua. Jadi memang di era edukasi sekarang sangat-sangat disarankan bagi kita semua, mungkin teman-teman dosen, mungkin teman-teman juga mahasiswa, untuk memahami bahwa era ke depan itu adalah kita harus membuat media pembelajaran itu semenarik kita bermain game. Nah, mungkin ada agak panjang, tapi mungkin saya cukupkan dulu presentasi singkat saya sampai sini ya. Sampai ini mungkin nggak saya teruskan. Barangkali ada dari Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya tunggu beberapa menit. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.